Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatullahi wassalamuhu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Perkenalkan, saya Khairul Fadli dari Institut Agama Islam Negeri Salatiga, program studi Tadris IPA dengan NIM 2306019098. Video ini saya buat guna memenuhi ujian tengah semester mata kuliah mikrobiologi terapan kelas 6A dengan dosen pengampu Ibu Feni Widianti. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai struktur dan fungsi jamur. Pokok bahasan yang akan saya sampaikan pada video kali ini yaitu yang pertama, ciri-ciri jamur, kemudian struktur tubuh jamur, kemudian reproduksi jamur, kemudian klasifikasi jamur, dan yang terakhir yaitu peranan jamur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ciri-ciri jamur. Fungi atau jamur merupakan organisme eukariot, kebanyakan multiseluler, beberapa juga ada yang uniseluler. Tidak berklorofil, dinding selnya mengandung chitin dan glukon. Jamur bersifat heterotrof, yaitu sebagai saprofit, parasit, dan hidup bersimbiosis dengan organisme lainnya. Jamur banyak terdapat di lingkungan. Bentuknya bermacam-macam, ada yang seperti bola, ada yang seperti gada, ada yang seperti payung, dan lain sebagainya. Jamur berhabitat di tempat lembab, kurang cahaya, dan mengandung sisa-sisa organik pada kayu yang lapuk dan tempat buangan sampah. Struktur tubuh jamur. Untuk struktur tubuh jamur itu sendiri, strukturnya bergantung pada jenisnya. Ada jamur yang uniseluler dan ada pula jamur yang multiseluler. Tubuh jamur tersusun dari komponen dasar yang disebut hifa. Hifa membentuk jaringan yang disebut miselium. Miselium menyusun jalinan-jalinan semu menjadi tubuh buah. Hifa merupakan struktur yang menyerupai benang yang tersusun dari dinding berbentuk pipa. Untuk hifa sendiri bermacam-macam. Ada yang aseptat, yaitu hifa yang tidak mempunyai sekat atau septum dan biasa disebut senasif. Septat uninukleus, yaitu hifa dengan sel berinti tunggal. Sekat membagi hifa menjadi ruangan-ruangan dan setiap ruangan berisi satu inti. Septat multiseluler, yaitu hifa dengan sel banyak. Reproduksi jamur. Jamur berkembang biak secara seksual atau generatif dan juga berkembang biak secara aseksual atau vegetatif. Secara seksual atau generatif, reproduksi pada jamur melalui kontak gametanegium dan konjuga. Macam-macam spora seksual pada jamur antara lain ascospora, zygospora, basidiospora, dan oospora. Spora seksual diperoleh dari pembelahan meiosis. Sedangkan secara aseksual atau vegetatif, yaitu reproduksi secara yang dilakukan dengan cara membelah diri, yaitu menghasilkan dua sel anak yang serupa, pembentukan kuncup dan pembentukan spora. Adapun macam-macam spora aseksual pada jamur antara lain conidiospora, oidium atau arthrospora, sporangiospora, chlamydospora, dan blastospora. Selanjutnya yaitu klasifikasi jamur. Macam-macam jamur di sini diterangkan menjadi 4 macam dan beserta ciri-cirinya. Untuk macam yang pertama yaitu Zygomycotina. Ciri-cirinya yaitu Zygomycotina merupakan habitatnya di darat, tanah, dan hidup dengan saprofit. Merupakan kelompok utama dalam membentuk mikoriza, memiliki miselium yang bercabang banyak dan juga tidak bersekat-sekat. Zygomycola memiliki hifa yang bersifat senositik. Dinding sel terdiri dari kitin
dan tidak memiliki zoospora, sehingga spora memiliki sel-sel yang berdinding, bereproduksi secara aseksual dan seksual. Macam yang kedua yaitu Ascomycotina. Ciri-cirinya yaitu dinding selnya tersusun atas zat kitin, unisel dan multiseluler. Hifa bersekat, membentuk barisan buah yang disebut ascocarp. Mengandung inti haploid, memiliki keturunan diploid lebih singkat. Reproduksi vegetatifnya dengan membentuk conidiospora. Reproduksi generatifnya dengan konjugasi yang menghasilkan ascospora. Untuk macam yang ketiga yaitu Basidiomycotina. Ciri-cirinya yaitu multiseluler, hifa bersekat, dibedakan hifa primer berinti 1 dan sekunder berinti 2. Dinding selnya tersusun atas zat kitin. Reproduksi vegetatif dengan membentuk conidiospora, memiliki satu inti haploid. Reproduksi generatif dengan menghasilkan Basidiospora, mengandung inti haploid, memiliki keturunan diploid lebih singkat, memiliki basidioskop. Badan buah berbentuk seperti payung atau pink. Beberapa jenis dapat dijadikan sumber makanan. Macam yang keempat yaitu Deuteromycotina. Memiliki ciri yaitu memiliki hifa bersekat dengan dinding sel dari bahan kitin, multiseluler dan uniseluler. Reproduksi vegetatif dengan membentuk conidiospora. Jarang membentuk tubuh buah. Sebagian besar bersifat mikroskopis, hidup sebagai saprofit atau parasit. Yang terakhir yaitu peranan jamur dalam kehidupan manusia. Yang pertama yaitu peranan yang menguntungkan, yaitu yang pertama sebagai pengurai. Yang kedua dapat dikonsumsi, misalnya jamur jenis Pleurotus osteatus atau jamur tiram. Kemudian menghasilkan obat-obatan, contohnya jenis Penicillium natatum dan Penicillium chrysogenum, penghasil insulin. Dan yang terakhir yaitu dapat meningkatkan kesuburan tanaman. Untuk peranan jamur yang merugikan, yang pertama yaitu menyebabkan penyakit pada manusia, contohnya jamur jenis Tinea versicolor, penyebab sariawan. Kemudian menyebabkan kerusakan pada tanaman, misalnya Rhizotonia sakani, penyebab penyakit busuk pada tanaman polong-polongan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.